Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Wa bitaufiqihi tazulul aqabat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, para aktivis kemanusiaan yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian fikih Ramadan. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebaiknya kondisi kita ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Karena ibarat kita ingin menghadapi ujian, ya, tentu memiliki persiapan-persiapan yang maksimal supaya ketika kita masuk ujian bisa sukses, bisa berhasil. Begitu juga ketika kita ingin masuk di bulan suci Ramadan, perlu mempersiapkan diri supaya ketika masuk di bulan suci Ramadan kita sudah siap maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara persiapan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, perbanyaklah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk di bulan suci Ramadan dan Allah mengampuni dosa kita, maka kita akan melaksanakan ibadah secara mudah karena dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosalah yang terkadang membuat kita berat untuk melaksanakan ibadah. Dengan dosa-dosalah terkadang membuat kita akan sulit untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga selain bertobat kepada Allah, perbanyaklah untuk berdoa. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mudah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Memohon dengan sepenuh hati agar bisa dimudahkan beribadah di bulan suci Ramadan. Dimudahkan melaksanakan puasa. Dimudahkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Dimudahkan untuk melaksanakan tarawih. Dimudahkan untuk banyak membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian yang terpenting juga agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, pelajarilah hukum-hukum yang terkait dengan seputar Ramadan. Hukum-hukum yang terkait dengan puasa, ketentuan syarat dan rukun puasa, ketentuan yang membatalkan puasa, keutamaan-keutamaan dan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Kemudian terkait dengan fikih zakat, baik itu zakat mal, ya, maupun zakat fitrah, maupun hal-hal yang lain seperti keutamaan kita ketika beriktikaf di bulan suci Ramadan. Sehingga masuk di bulan suci Ramadan kita bisa memiliki pemahaman yang baik terkait dengan fikih di bulan suci Ramadan. Dan yang terpenting juga para aktivis kemanusiaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah untuk tidak banyak membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Mulailah menghindari pertengkaran dan permusuhan. Barangkali kita pernah berbuat salah kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada tetangga kita. Meminta ampunlah, meminta maafkan kepada mereka. Supaya apa? Kita dalam keadaan dimaafkan, tidak punya kesalahan, ya, dan kita masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan benar-benar kosong, tidak memiliki kesalahan.
Kemudian yang terpenting juga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tetapi ingat, jangan melaksanakan puasa 1 hari atau 2 hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan, karena ini termasuk puasa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, maka tidak mengapa dia berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, biasa terpuasa, kemudian jangan berpuasa ketika 1 atau 2 hari di bulan suci Ramadan. Tetapi kalau sebelumnya kita sudah terbiasa puasa, misalkan melaksanakan puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari enggak, maka itu diperbolehkan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa mutlak menjelang di bulan suci Ramadan? Karena ini untuk sebagai pertanda pemisah antara puasa sunnah dengan puasa wajib, sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain ya. Antara ibadah sholat wajib ya, biasanya dipisah dengan salam ya, kemudian ada perpindahan duduk ya, baru kemudian dia melaksanakan sholat sunnah ya. Begitu juga ini sebagai bagian kehati-hatian kita, supaya kita tidak termasuk orang yang melaksanakan ibadah dengan hawa nafsu kita, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu kitab, yang dengan logikanya, dengan hawa nafsunya menambah-nambah puasa yang bukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain, dan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.